Vladimir Putin sepenuhnya merombak strategi militer dalam perang melawan Ukraina. Pada saat Vladimir Zelensky mengeluh bahwa sekutu barat dengan sengaja tidak memberikan cukup rudal kepada Ukraina untuk melindungi diri dari serangan balistik Rusia, untuk mendorong Kiev membuat konsesi demi mengakhiri perang. Diktator Rusia Vladimir Putin telah menunjuk kepala divisi baru untuk penggunaan drone mirip dengan pasukan sistem drone Ukraina. Selain itu, ia juga melakukan perombakan di antara sejumlah komandan lainnya, karena Moskow berusaha menghidupkan kembali kampanye mereka yang mulai melemah di Ukraina. Pada saat yang sama, Korea Utara mengirimkan puluhan rudal balistik ke Rusia, lengkap dengan peluncur dan para spesialisnya. Dengan demikian, Rusia mendapatkan semua yang dibutuhkannya. Rusia semakin mengandalkan rudal balistik dari Korea Utara, memanfaatkan salah satu kelemahan terbesar pertahanan udara Ukraina, khususnya kekurangan rudal pencegat untuk sistem Patriot. Jika pasokan dari Korea Utara terus meningkat, Moskow akan mampu melakukan serangan besar-besaran jauh lebih lama daripada yang bisa dilakukan oleh kapasitas produksinya sendiri, yang hanya cukup untuk minimal 100 rudal balistik per bulan. Pada saat yang sama, di Lituania muncul peringatan tentang persiapan provokasi militer besar-besaran Rusia di Eropa. Secara paralel, pemberian data intelijen oleh Amerika Serikat kepada Ukraina untungnya telah kembali ke tingkat tinggi seperti sebelumnya. Dengan demikian, tim Trump telah berhenti membatasi pertukaran data secara artifisial. Dan kabar ini memungkinkan Ukraina untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap sektor energi dan logistik Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Sekarang juga, silakan cek di bawah video apakah Anda sudah berlangganan kanal YouTube ini. Jika sudah berlangganan, terima kasih banyak dari saya. Jika Anda menonton tapi belum berlangganan, mohon luangkan 1 detik waktu Anda, ini sangat penting bagi kami. Kami sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dan setiap like dari Anda. Jadi, seperti yang Anda ketahui, sayangnya pasukan Ukraina tidak berhasil menembak jatuh satu pun rudal balistik Rusia pada malam tanggal 5 Agustus. Saat serangan besar-besaran Rusia berikutnya ke Ukraina. Dan sayangnya, ini bukan pertama kalinya terjadi, karena serangan-serangan sebelumnya juga berakhir dengan tidak ada satupun rudal balistik Rusia yang berhasil ditembak jatuh. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hal ini terjadi akibat penurunan tajam pasokan sistem anti-rudal dari para mitra, termasuk Amerika Serikat. Zelensky menyatakan secara langsung para mitra memiliki rudal, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk memberikannya. Dan dia menduga bahwa mereka melakukan hal itu dengan sengaja untuk sekadar memaksa Ukraina agar mau membuat konsesi. Katanya, jika Ukraina tidak punya kesempatan untuk melindungi diri dari serangan balistik, cepat atau lambat mereka akan lelah dengan serangan-serangan ini dan akhirnya akan membuat beberapa konsesi. Masalahnya sekarang adalah Ukraina bergantung pada sistem pertahanan udara Patriot yang dikembangkan di Amerika Serikat sebagai satu-satunya cara mereka untuk menembak jatuh rudal balistik Rusia. Dan sampai baru-baru ini, banyak dari rudal tersebut masih berhasil dicegat. Namun rudal pencegat untuk sistem ini sekarang langka, sebagian karena banyak yang telah digunakan selama perang Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, pemerintah-pemerintah Eropa enggan mengirimkan lebih banyak sistem Patriot mereka karena khawatir hal itu dapat melemahkan pertahanan mereka sendiri. Mereka khawatir jika memberikan sistem tersebut ke Ukraina, Amerika Serikat tidak akan mengganti persediaan itu. Awal tahun ini, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mendorong beberapa negara Eropa untuk akhirnya mengirimkan rudal Eropa mereka ke Kiev untuk sistem Patriot. Tetapi beberapa negara menolak, karena kekhawatiran yang sama, bahwa jika mereka memberikan, mereka sendiri tidak akan memiliki apa-apa lagi. Dan sekarang bahkan di tim Presiden Zelensky sudah mengatakan secara langsung bahwa mereka tidak memiliki pencegat saat ini. Dan dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan jumlah yang cukup signifikan. Dan masalahnya adalah, bahkan jika Ukraina menerima sejumlah rudal pencegat seperti itu, jumlahnya tetap tidak akan cukup. Karena Rusia memiliki jauh lebih banyak rudal balistik. Menurut perkiraan terbaru, Rusia mampu memproduksi sekitar 100 rudal seperti itu setiap bulan. Faktanya, berdasarkan perhitungan dari data Angkatan Bersenjata Ukraina sejak awal tahun ini, artinya
Baru sedikit lebih dari setengah tahun, Rusia telah menembakkan 650 rudal balistik ke Ukraina. Ini lebih banyak daripada jumlah rudal pencegat PAC-3 yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Lockheed Martin sepanjang tahun lalu. Artinya, industri Amerika saja tidak mampu memenuhi kebutuhan Ukraina. Dan jangan lupa, Donald Trump juga sedang menghadapi perang di Timur Tengah. Di sana, orang Amerika menghabiskan rudal-rudal itu begitu saja hingga ratusan. Tapi sekarang masalahnya semakin besar. Menurut data dari Institut Studi Perang, Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 100 rudal balistik ke Rusia, serta para spesialis dan peluncur rudal mereka. Direktorat Intelijen Utama Ukraina melaporkan bahwa di wilayah barat Rusia mulai dikerahkan satuan rudal Korea Utara yang terdiri dari sekitar 90 tentara Korea Utara yang dilengkapi dengan 120 rudal balistik dan 6 peluncur rudal. Selain itu, sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan ke Rusia satu batch yang terdiri dari 40 rudal balistik Korea Utara KN-23 dan KN-24. Dan penggunaan rudal Korea Utara oleh Rusia akan memberikan kesempatan bagi Korea Utara untuk melakukan uji coba di lapangan dan mendapatkan umpan balik guna meningkatkan rudal-rudal tersebut. Selain itu, penambahan lebih banyak rudal Korea Utara ke dalam persenjataan Rusia kemungkinan besar akan memungkinkan Rusia untuk meningkatkan serangan rudal balistik terhadap Ukraina dalam waktu dekat, tanpa harus menggunakan cadangan kritis mereka sendiri, namun juga akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar di Ukraina. Kenapa begitu? Karena rudal Korea Utara, khususnya balistik KN-23 dan KN-24, memiliki muatan hulu ledak yang lebih besar, tetapi akurasinya lebih rendah. Dan tentu saja, mereka akan menyebabkan kerusakan dan korban yang lebih besar, terutama di antara penduduk sipil. Jadi sudah jelas bahwa Kremlin memang mengandalkan rudal balistik, karena rudal tersebut tetap menjadi salah satu target yang paling sulit bagi pertahanan udara Ukraina. Jika Rusia tidak berhasil secara signifikan meningkatkan produksi Iskander mereka sendiri, maka pasokan tambahan rudal dari Korea Utara memungkinkan untuk sepenuhnya menutupi kekurangan tersebut. Akibatnya, kota-kota Ukraina, infrastruktur energi, dan objek-objek sipil lainnya, saya tekankan, terancam. Namun, bahaya utama bukanlah pada kiriman rudal berikutnya dari Korea Utara, bukan. Maksud saya, jumlahnya ada 120 unit, itu bukan bahaya utama. Tetapi pada kenyataannya, Rusia secara efektif mendapatkan akses ke fasilitas produksi Korea Utara. Dan sekarang ada risiko besar bahwa, drone Ukraina akan menghancurkan pabrik-pabrik militer di Rusia sendiri, akan menghancurkan kompleks industri pertahanan Rusia. Namun hal ini tidak meniadakan fakta bahwa Rusia bisa saja memindahkan produksinya ke Korea Utara juga. Dan mereka akan meningkatkan produksi rudal balistik Korea Utara di sana, dan akan berinvestasi di sana. Pada saat yang sama, Vladimir Putin tetap belajar dari Ukraina dan mengambil pelajaran dari kesalahan. Dan baru-baru ini, Putin menunjuk kepala unit baru untuk penggunaan drone. Dan melakukan perombakan di antara sejumlah komandan lainnya, karena Moskow berusaha menghidupkan kembali kampanyenya yang mulai meredup di Ukraina. Wall Street Journal hari ini menulis bahwa musim panas ini, laju kemajuan Kremlin melambat ke tingkat terendah dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para blogger militer dari Rusia mengkritik tindakan tentara Rusia, Vladimir Putin tetap bersikeras bahwa Rusia terus maju di garis depan meskipun ada beberapa serangan balasan Ukraina yang berhasil, yang telah mengusir pasukan Rusia dari posisi-posisi kunci. Pasukan Rusia meraih sedikit keberhasilan di bagian timur Donbas, di mana mereka secara bertahap mendekati kota-kota penting yang masih berada di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina. Kota-kota itu adalah Slavyansk dan Kramatorsk. Dan di tengah situasi ini, Vladimir Putin mengganti para komandan, termasuk sepenuhnya meniru pasukan sistem drone Ukraina. Artinya, mereka juga sekarang memiliki satuan ini. Dan hari ini, di sana muncul komandan baru. Rusia jelas tertinggal dari Ukraina dalam pengembangan cara-cara efektif penggunaan teknologi drone. Sementara itu, Kiev dibantu oleh dana dan insinyur dari Barat yang sudah jelas.
Sedangkan Rusia sedang berupaya menarik lebih banyak operator drone. Namun semakin sering menghadapi kesulitan dalam mempertahankan laju perkembangan sistem drone. Dan karena itu, Putin mulai mengandalkan jenis pasukan ini dengan harapan dapat mengejar ketertinggalan. Dan dalam situasi seperti ini, di Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, mereka menyerukan kepada orang-orang Rusia yang sudah jadi biadab untuk bersiap menghadapi perang yang panjang, sangat panjang. Karena dalam waktu dekat, perang Rusia melawan Ukraina tidak akan bisa diselesaikan. Hal ini secara terbuka dinyatakan oleh Duta Besar untuk Tugas Khusus Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Rodion Miroshnik. Menurut pernyataannya, katanya justru Barat yang bertaruh pada kelanjutan perang. Dan kutipannya sepenuhnya menolak cara-cara untuk mencapai penyelesaian damai. Karena itu, semua upaya untuk berdialog selalu terbentur pada keinginan keras orang Eropa untuk menggagalkan setiap peluang tercapainya kesepakatan. Mengubah kecenderungan ini dalam waktu dekat sepertinya tidak akan berhasil. Eropa akan terus mendanai Ukraina. Dan kata Miroshnik, dari pihak kita harus ada kesiapan untuk melakukan aksi militer jangka panjang, namun dengan strategi yang matang. Jadi, seperti yang Anda pahami, mengerti, menurut Miroshnik di Rusia hanya mengeluh bahwa Eropa, bisa Anda bayangkan, terus membantu Ukraina, yaitu korban perang ini. Dan menurut orang Rusia yang biadab, inilah alasan perang terus berlanjut. Jadi, dengan kata lain, di Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan, dengar, jika semua orang meninggalkan Ukraina, jika orang Eropa berhenti membantu orang Ukraina dan mereka tidak bisa membela diri, maka, dengar, orang Rusia sudah sejak lama akan sepenuhnya menguasai Ukraina dan perang akan berakhir. Tapi karena ini, sial, bayangkan, orang Eropa terus mendukung Ukraina. Dan inilah, kita hanya perlu memahami logika berpikir orang Rusia yang tidak terurus. Menurut mereka, inilah alasan utama perang terus berlanjut. Mereka bilang ke saya, bayangkan, Ukraina terus didukung. Apa-apaan ini? Kalau saja tidak didukung, semuanya pasti sudah lama selesai. Dan di sini saya ingatkan, bulan lalu si kerdil botak Vladimir Putin kembali memberi isyarat bahwa dia mengharapkan perang ini terus berlanjut. Dalam pertemuan dengan anggota Duma Negara, dia menyatakan bahwa pengeluaran militer akan tetap menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran federal setidaknya hingga tahun 2029. Pada saat yang sama, Vladimir Putin menuduh siapa? Tentu saja negara-negara Barat, karena telah melancarkan kampanye Rusofobia dan meyakinkan bahwa pemerintah Rusia siap memberikan perlawanan tegas terhadap setiap langkah permusuhan. Di sini saya akan sedikit menyimpang. Entah kenapa, saya mulai lebih sering menemukan di media sosial video-video di mana mereka mulai banyak ditolak visanya ke zona Schengen. Artinya, mereka mulai ditolak masuk ke zona Schengen dan mereka pun mengeluh. Kok bisa begitu? Ini apa-apaan? Kenapa orang Rusia tidak diizinkan masuk ke Eropa? Mereka tidak menempelkan visa di paspor Rusia mereka. Dan jujur saja, logika saya jadi sedikit kacau karenanya. Jadi, di satu sisi, orang-orang Rusia yang liar ini bilang bahwa Eropa itu buruk. Di sana ada mesin Rusofobia, seperti yang dikatakan Vladimir Putin. Di sana mereka membenci orang Rusia. Eropa itu buruk. Tapi entah kenapa orang-orang Rusia ini ingin ke Eropa. Apa yang kalian cari di sana? Kalian tidak diberi visa, ya memang sudah seharusnya begitu. Kenapa kalian menangis? Dan yang paling penting, di mana kalian menangis? Di media sosial Amerika. Pergilah ke Max kalian ya, pergi ke Max, menangislah di sana. Di sana, siapa tahu Putin melihat, mungkin dia bisa membantu dengan sesuatu. Maaf atas penyimpangan seperti ini. Sementara itu, intelijen militer Lituania menyatakan bahwa mereka memiliki data bahwa Moskow sedang mempertimbangkan opsi untuk melakukan serangan terhadap objek strategis di negara-negara Baltik dengan menggunakan drone Ukraina. Agar mereka memiliki kemungkinan untuk menyangkal keterlibatan dalam serangan di wilayah NATO. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Republik Roberto Sakaunas. Kami memiliki data bahwa Rusia sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan serangan kinetik konvensional terhadap infrastruktur kritis di kawasan Baltik. Sangat mungkin bahwa Rusia dapat menggunakan drone buatan Ukraina untuk tujuan ini.
Saya juga ingin mengingatkan, sebelumnya sejumlah pejabat Rusia menyatakan bahwa negara-negara Baltik diduga sudah terlibat dalam membantu Ukraina melakukan serangan terhadap infrastruktur Rusia, dengan diduga membuka koridor udara mereka untuk drone. Namun logikanya langsung runtuh di sini. Kalau kita sedikit saja menggunakan akal sehat, semua pejabat ini menyatakan bahwa 3 negara membuka koridor udara untuk drone Ukraina, yaitu Latvia, Lituania, dan Estonia. Pertanyaannya, bagaimana drone Ukraina bisa masuk ke negara-negara ini? Mungkin menurut logika mereka lewat Polandia, tapi Polandia sama sekali tidak mereka sebut, benar-benar tidak disebut. Mungkin lewat Belarus? Karena Belarus, lalu kenapa tidak bereaksi sama sekali? Atau mungkin saja mereka sebenarnya terbang lewat Rusia, lalu entah kenapa memutar ke negara-negara Baltik dan terbang dari sana. Jadi intinya, kalau kita pakai sedikit saja logika, semua skema ini runtuh. Nah, Menteri Pertahanan Lituania Kaunas juga mencatat bahwa orang Rusia bisa saja merakit apa yang disebut drone Ukraina palsu dari potongan-potongan drone Ukraina lain yang berhasil mereka jatuhkan atau yang mereka butuhkan. Menteri tersebut menyebut skenario seperti itu sebagai yang paling realistis dari semua kemungkinan. Dan saya akan menutup edisi ini dengan berita baik yang positif. Beritanya adalah, Mahkamah Agung Swedia hari ini memutuskan untuk menyerahkan kepada Ukraina kapal kargo Kava, yang merupakan bagian dari armada bayangan Federasi Rusia, yang ditahan pada bulan Maret di lapas pantai selatan negara tersebut. Perlu dipahami bahwa keputusan Mahkamah Agung Swedia untuk menyerahkan kapal kargo tersebut kepada Ukraina adalah presiden penting, yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara Eropa lainnya. Kapal dari armada bayangan itu adalah kapal besi yang benar-benar ilegal, yang berlayar di perairan Eropa, jadi kapal-kapal seperti itu harus dihentikan dan disita. Warga Rusia di dalamnya harus dipulangkan ke rumah, dan kapalnya diberikan kepada Ukraina. Setidaknya, kalau dijual sebagai besi tua pun sudah bisa menghasilkan uang. Dan belakangan ini, kapal itu mungkin mengangkut gandum dari wilayah Ukraina yang diduduki, jadi kapal itu juga membawa gandum curian. Pihak berwenang Swedia menahan kapal Kava atas permintaan kejaksaan Ukraina. Pada akhirnya, semua proses pengadilan sudah selesai, termasuk banding dan sebagainya. Dan sekarang kapal itu secara resmi menjadi milik Ukraina. Seperti kata orang, memang kecil, tapi tetap menyenangkan. Di sini saya akan berhenti sejenak, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau berlangganan sponsor langsung di platform YouTube, di platform Patreon, atau Buy Me a Coffee. Semua tautan dan informasi pembayaran ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Berlanggananlah ke kanal ini, beri like, dan tekan tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi saat ada yang baru. Itu saja untuk saat ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.